6 September 2024, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawat ke Jeddah, Arab Saudi. Bukan, kedatangan tim Garuda bukan untuk umroh ataupun haji, melainkan untuk menantang Timnas Arab Saudi di laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelas dilihat dari sisi ranking dan pengalaman skuad asuhan Roberto Mancini, masih jauh lebih unggul dari Indonesia. Ditambah faktor tuan rumah, pastinya membuat Arab 70-30 lebih dijagokan bisa menang. Akan tetapi, kepada media Italia, Gazzetta, Mancini menegaskan kalau laga melawan Indonesia bukanlah laga yang bisa dimenangkan dengan mudah. Apalagi ia tahu kalau sekarang 80% skuad Garuda diisi pemain-pemain dari Eropa. Bahkan ia menilai, apapun hasilnya laga perdana nanti, pertemuan kedua di bulan November dinilai akan jauh lebih sulit. Sebab boleh jadi, Indonesia sudah bisa diperkuat pemain-pemain baru. Dan selain Marten Pas, menurut berbagai sumber, setidaknya ada 3 pemain baru lagi yang siap bergabung, yakni Ole Rummenigge, Mauro Zylstra, dan Tristan Guier. Yap, mendengar ucapan Mancini, Gazzetta, yang semula menganggap Indonesia hanya tim pelengkap, tampaknya telah merevisi statement itu. Bahkan Indonesia sendiri dinilai lebih berbahaya daripada China ataupun Bahrain. Dan media tersebut merasa yakin kalau Indonesia akan memberikan sesuatu yang berbeda dibanding 2 wakil ASEAN lainnya di 2 edisi sebelumnya. Timnas Arab Saudi sepertinya benar-benar sangat serius untuk bisa mengambil 3 poin kalau menjamu Indonesia di laga perdana Grup C. Meskipun secara status, baik Arab ataupun Indonesia ini sama-sama lolos ke round 3 sebagai runner-up, namun dari sisi ranking dan pengalaman Arab Saudi, jelas langkah lebih unggul. Terlebih Arab Saudi juga merupakan salah satu tim Asia yang juga langganan Piala Dunia. Dan apabila mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ini akan menjadi Piala Dunia ke-7 bagi The Green Falcon setelah pertama kali ikut pada edisi 1994. Maka dari itu, wajar jika banyak media yang lebih menjagokan Arab bisa menang mudah atas Indonesia. Yang mana salah satunya adalah media asal Italia, Gazzetta. Ya, menurut media tersebut Indonesia tak lebih dari sekedar tim pelengkap. Dan harus diakui, kalau pernyataan Gazzetta emang punya dasar yang kuat berdasarkan data. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah juga diremehin seperti itu. Lagi pula, kami juga mengakui kalau Arab Saudi memang tim kuat, apalagi mereka main di kandang yang katanya keramat itu. Mana suhunya katanya panas pula, duh ngeri. Ya, meskipun banyak pihak meremehkan Indonesia termasuk media Italia tadi, namun bagi Roberto Mancini, segala hal yang ada di data itu hanya sebatas di atas kertas. Kepada media tersebut, Mancini mengatakan kalau sebaiknya jangan pernah ada satupun pihak yang meremehkan Indonesia. Menurut Mancini, sejak ketua federasi dipegang oleh Erick Thohir dan Indonesia dilatih oleh Sinteyong, tim Garuda benar-benar mengalami lonjakan prestasi yang bagus. Bahkan ia pun sempat dibuat nggak percaya saat mengetahui timnas U23 yang ia lihat di Piala Asia, itu sebagian besar pemainnya adalah tulang punggung timnas senior. Dan perihal kabar naturalisasi yang tersebar luas, Mancini percaya kalau kekuatan Indonesia benar-benar gak bisa dianggap remeh. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, kata Mancini. Lebih lanjut, Mancini juga mengatakan kalau timnas Indonesia benar-benar bisa dianggap sebagai tim ASEAN rasa Eropa. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya pemain keturunan yang ada sekarang ini. Bahkan Mancini percaya jika pertemuan di bulan November akan jauh lebih sulit dari yang pertama ini. Selain harus melawan atmosfer supporter Indonesia yang sangat fanatik, Arab Saudi juga harus bersiap menghadapi Indonesia yang skuadnya bahkan bisa 100% Eropa di daftar starting line-up. Yang mana itu berkaitan dengan kabar tambahan pemain baru seperti Ole Rummenigge, Mauro Zylstra, Tristan Guier, dan Marten Pas, yang baru kemarin dipastikan bisa main setelah kasusnya kelar.
Sementara itu, mantan pelatih timnas Arab Saudi, Juan Ramon Lopez Caro, menilai kalau pertandingan Arab melawan Indonesia akan dipastikan ketat. Dan menurutnya, dengan komposisi pemain yang ada saat ini, Indonesia dinilai punya barisan pemain bertahan yang kuat dan punya pemain cepat untuk melakukan counter. Maka dari itu, ia berharap jika Mancini sebagai pelatih kelas dunia tidak terjebak dalam setiap perangkap yang akan dibuat Indonesia, terutama saat main di laga away. Saya tahu bahwa tim yang akan mereka hadapi adalah tim kuat dengan lini pertahanan yang terorganisir dengan baik. Mancini punya banyak pilihan untuk melakukan serangan, baik secara personal dan tim, karena pemainnya banyak yang memiliki skill tinggi. Karena itu saya harap Mancini bisa membuat beberapa opsi penyerangan di laga nanti, karena pastinya itu akan sangat menarik. Ucap mantan arsitek Real Madrid itu dilansir dari Al Jazeera. Yap, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Juan Ramon, memang kita patut bersyukur lini belakang Indonesia sekarang banyak diisi nama-nama berkualitas. Ditambah masuknya Maarten Pas, itu benar-benar menjadi poin plus. Sebenarnya, kami masih berharap kalau satu pemain belakang lagi kedatangan Kevin Dix. Tapi ya kita nggak tahu manuver PSSI gimana. Siapa tahu yang bersangkutan ikutan hadir di bulan September buat urus berkas. Ya kalau itu terjadi, berarti untuk laga-laga bulan November sampai nanti Juni 2025 lah, Indonesia benar-benar punya peluang untuk paling enggak ngamanin peringkat 4 di klasemen akhir. Namun sebelum ke sana, pastikan dulu laga-laga di bulan September dan Oktober bisa dilalui dengan hasil yang cukup baik. Nggak perlu menang mulu, minimal pas main away. Seperti saat melawan Arab, tim Garuda bisa meraih 1 poin. Barulah saat di kandang, kita lebih banyak punya peluang curi 3 poin dari mereka. Kalau lawannya Jepang dan Australia, baik kandang ataupun tandang, minimal 1 poin itu udah sangat realistis. Nah kalau Bahrain sama China, kalau kita bisa tampil dengan kekuatan terbaik dan form terbaik alias nggak ada cedera, kartu, penalti, bunuh diri, dan lain-lain, 3 poin baik kandang ataupun tandang sangat bisa digapai. Tapi kembali lagi, sepak bola adalah sesuatu yang sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi sudah pasti jalannya sulit. Tapi sulit bukan berarti nggak bisa, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita jangan sampai meremehkan siapapun lawan, walaupun kita sendiri juga diremehin. Dan khusus buat laga melawan Arab, jangan jumawa, hanya karena pemain kita mayoritas main di Eropa. Sebab meskipun pemain Arab semuanya main di liga lokal, tapi perlu diingat, Liga Arab Saudi merupakan salah satu liga kelas kakap di zona Asia. Dan sebagian besar pemain yang ada, lebih sering bertemu dan bermain bersama pemain top Eropa, ketimbang rata-rata penggawa timnas Garuda yang bermain di Eropa. Selain itu, jangan lupa, kalau Roberto Mancini respect-nya sama Indonesia, dia tetap pelatih kelas dunia yang bahkan masih satu level di atas Sinteyong, di mana ia pernah meraih 3 gelar Scudetto dan 4 gelar Coppa Italia bersama Inter Milan. Lalu ia juga disebut sebagai pelatih yang membuka jalan kejayaan bagi Manchester City dengan beberapa piala yang disabetnya pada awal dekade 2010-an. Dan ia juga berhasil membawa Italia juara Euro 2020 mengalahkan Inggris di hadapan publiknya sendiri, walaupun habis itu nggak lolos Piala Dunia sih. Tapi tetap aja, ini pelatih tetap pelatih dengan CV yang luar biasa. Lagi pula secara head to head, Indonesia ini kan kalah telak dari Arab. Bayangin aja, dari 12 pertemuan Indonesia nggak pernah menang. Pernah sih sekali imbang 0-0 pada sebuah laga uji coba yang digelar di Selangor pada 2011 silam. Ketika itu Indonesia masih dilatih oleh Wim Richbergen dan sang kiper Ima Dewi Rawan sukses menjadi satu-satunya kiper timnas Indonesia yang tak bisa dibobol oleh Arab Saudi. Maka dari itu wajar kan jika laga 6 September nanti Indonesia cuma memasang target 1 poin, apalagi di laga tersebut Maarten Pas belum bisa main dan Justin Hubner absen. Lalu Elkan gak dipanggil. Jadi ya udah dengan skuad yang bahkan lebih timpang ketika melawan Irak dan Filipina di round 2. Bisa pulang tanpa kalah itu sudah merupakan hasil positif. Ya emang sih, pemain seperti JSS, Jordi Amat, Tom Haye, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ragnar, itu secara jam terbang udah terbiasa sama yang namanya tekanan. Tapi buat yang lain kan belum tentu, terutama ya mereka yang dari maaf-maaf nih Liga 1. Pasnya tensi dan intensitasnya 2-3 kali lipat lebih tinggi. Jadi ya berharap aja semuanya bisa menjalankan instruksi coaching dengan baik.
Gak ada kartu merah, gak ada pelanggaran konyol, gak ada blunder ngawur, sama bisa efektif memaksimalkan kesempatan yang ada. Jika semua itu bisa dijalankan, insya Allah hasil bagus bisa didapatkan. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.